pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi. Tentu saja dengan tema-tema yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Pemirsa, malam hari ini tema perbincangan kita membangun perempuan dalam Premedia. Nah, untuk membahas hal ini sudah bersama saya di studio Jurnal Televisi dengan Ibu Osi Karina Saragi, SPD MSI, dosen Sosiologi Universitas Palangkaraya dan juga pengamat sosial. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah saya sehat. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bu. Kemudian ada Ibu Evi Nurneni MSI, dosen Sosiologi Universitas Palangkaraya dan juga pengamat sosial. Saya sapa dulu, selamat malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir juga. Ya. Kita berbincang-bincang malam hari ini tentang perempuan. Oke, baik Bu. Sehat semua yang jelas ya. Puji Tuhan sehat. Pemirsa, kita ingin mengetahui seperti apa peran perempuan, keberadaan perempuan di Premedia. Kemudian bagaimana perempuan apabila dipandang stereotipnya negatif. Nah, untuk membahas hal ini, kita akan berbincang-bincang bagaimana perempuan dia bisa mengeksplor dirinya, kemudian hal yang negatif kita bisa bergeser menjadi hal yang positif. Pemirsa, bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita langsung saja bertanya ke Ibu Evi Nurleni. Bu, bagaimana saat ini media itu memandang perempuan? Oke, kalau secara umum media kita masih menempatkan perempuan itu, kalau dalam istilah gendernya itu objektivasi ya. Perempuan itu sebagai objek, objek gitu, tubuhnya itu sebagai objek. Ya secara umum seperti itu. Dan itu positif negatif ya. Kalau yang disebut objektivasi memang tidak akan pernah disebut positif karena tubuhnya itu akan menjadi dilihat picis per picis, bagian per bagian itu, dan bagian per bagiannya itu bisa di apa ya, dalam tanda petik itu bisa memiliki nilai jual. Ya, oke, itu bahasanya. Agak sulit saya menyebutnya memang. Memiliki nilai ekonomis Ya, dari atas sampai ke bawah. Ya, jadi picis Kita per picis. jujur saja. Ya, Sebagai perempuan. ya, jadi picis per picis tubuhnya itu bisa memiliki nilai jual yang sebenarnya kalau dari sisi ketubuhannya dia itu dia menjadi seseorang yang terini dari tubuhnya, teralienasi, terasing gitu. Saya dinilai karena apa? Karena rambut saya bagus. Apakah itu saya? Bukan. Rambut saya toh? Apakah saya dihargai karena apa? Karena saya cantik. Wajah saya toh? Nah, tapi bukan saya. Kediriannya saya jadi teralienasi, terbagi-bagi, terkotak-kotak gitu. Jadi saya kalau memandang secara umumnya seperti itu. Banyak ininya ya, banyak alat-alat untuk mendukung pemahaman itu ya, misalnya seperti iklan, misalnya bagaimana iklan menciptakan iklan kecantikan terutama. Jangan ada Bu iklan kecantikan yang orangnya tidak enak dipandang di frame Bu. Pastikan dia looking Bu. Oke, lanjut Bu. Hanya menegaskan tadi Bu. Dari iklan. Oke, lanjut. Iklan misalnya paling ini ya, paling menurut saya yang paling kuat itu membuat citra itu adalah iklan. Kenapa paling kuat? Dia sekuelnya pendek. Sekuelnya pendek, karena dia pendek kan dia harus ambil yang memang pesannya kuat. Nah, sayangnya pesan kuatnya itu cenderungnya membuat perempuan itu berada dalam tidak jauh-jauh dari sisi domestiknya. Peran dia sebagai ibu, masak di dapur, ngasuh anak. Makanya yang paling dekat dengan perempuan itu kan iklan susu. Kecantikan, dapur, alat masak, itu pendek, yang glowing. Nah, jadi itu pendek dan berulang, sering. Nah, itu kan memang betul-betul membangun citra yang betul-betul, oh ini loh perempuan.
Nah, perempuan ideal dalam frame iklan itu, dalam frame media itu udah di frame dalam satu menitan iklan itu. Gitu. Oke, saya bergeser ke Ibu Osi. Ibu Osi ini baru dari segi iklan ya, sudah segitunya. Iya. Apakah yang juga cepat untuk menerima itu di luar sana kaum perempuan juga, Bu? Iya, saya sedikit menambahkan ya pendapat dari Ibu Evi ya, senior saya di kampus ya. Jadi segitu besarnya peranan media dalam merekonstruksi perempuan dan juga laki-laki yang pada akhirnya ini bisa menyebabkan polarisasi ya antara nilai perempuan dan juga nilai laki. Nah, kita lihat lagi Bu sebenarnya kalau bagaimana ini media memberitakan masalah perempuan dan juga masalah laki-laki. Seperti yang tadi Ibu Olive sampaikan bahwa kalau kita berbicara media menyampaikan informasi tentang perempuan tidak jauh dari standar kecantikan, Bu. Kemudian dari glamor, ya kan, gaya hidup yang seperti itu yang pada akhirnya ini menggiring opini masyarakat bahwa wah, perempuan itu tuh yang tampil dalam frame media itu adalah tubuh dan seksualitasnya. Itu baru media mainstream ya. Belum lagi yang lain-lain saat ini. Nah, masalahnya Ibu, yang ironisnya adalah ketika media ini membingkai pemberitaan tentang laki-laki yang identik dengan informasi terkait tentang politik, misalnya olahraga, sains, teknologi. Nah, inilah yang pada akhirnya polarisasi ini semakin melanggengkan bias-bias gender terhadap perempuan dan laki-laki. Nah, ini kan tentu merugikan perempuan begitu, Bu. Tapi apakah perempuannya ini sebenarnya mau dirugikan atau tidak kalau sudah terpola terstruktur seperti ini, Bu? Jelas, Bu, ini sangat dirugikan perempuan, apalagi dampak perempuan yang dialami sekarang itu bisa menyebabkan body image issue. Perempuan sekarang cepat insecure kalau melihat representasi cantik. Saya tidak cantik kalau representasi dari media, kurus, tinggi langsing. Saya gemuk, Kutilan. iya, hidup saya pesek gitu. Saya tidak cantik. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang saya tuh insecure. Aduh, gimana ya, wajah saya timbul jerawat nih gitu, karena glowing itu merupakan indikator perempuan cantik sekarang seperti itu, Bu. Jadi jelas ini merugikan pihak perempuan sebenarnya. Berapa persen sih kalau dari pengamat sosial di sini melihat perempuan dinilai dari prestasi, dari kepiawaiannya di luar sana dengan fisik dan laki-laki? Nah, kalau ini saya mau melihat dari analisis ya, Bu ya, dari penelitian dari Amerika Serikat. Kemarin saya baru baca bahwa studi di Amerika itu menjelaskan bahwa 53% usia perempuan remaja itu tidak puas dengan tubuhnya sendiri. Usia 17 tahun, 73% perempuan itu tidak puas dengan tubuhnya sendiri. Nah, beda dengan laki-laki. Laki-laki usia 17 tahun itu mereka sudah matang dengan nilai-nilai kemaskulinnya, seperti olahraga, dan juga nilai-nilai tentang kepemimpinan politik misalnya. Nah, inilah yang mendorong pada akhirnya persentasi yang banyak tidak puas dengan tubuh perempuan. Lama-kelamaan ini tinggi, Bu, tingkat orang yang mau operasi plastik, Bu, lama-lama. Itu Korea. Oh, itu Korea. Di sana operasi plastik katanya paling bagus daripada yang lain-lain. Dan murah juga. Informasi maksudnya. Oke, saya bergeser ke Ibu. Ketika peran perempuan ini, Bu, dialihkan hanya lewat fisik, kemudian bagaimana kita nih bisa menonjolkan segi yang positifnya melalui frame media? Bukan face to face seperti ini, tetapi melalui layar, baik media sosial atau media televisi mainstream, orang mengatakan ini seperti apa? Saya harus melihat begini ya, kita perlu juga melihat media yang punya perspektif gender, perspektif yang feminis yang baik gitu, karena media yang punya perspektif gender dan perspektif feminis pasti akan menampilkan citra perempuan yang juga jauh lebih setara, lebih berkeadilan gitu. Benar. Nah, jadi perlu memang melihat media-media mana saja yang dalam tanda petik para penyiarnya atau para penyusun beritanya itu yang punya perspektif feminis atau enggak. Kalau misalnya begini, kalau kita misalnya nangkap satu berita tentang kasus perkosaan, Bu ya, misalnya bisa jadi korban itu mengalami yang disebut dengan double victim gitu, viktimisasi. Dia sudah korban pemerkosaan tapi di media dia dilecehkan lagi, misalnya dengan kata sebutlah namanya Mawar, digagahi. Kan kata digagahi itu sangat maskulin dan itu overpower gitu. Relasi kuasanya kelihatan bahwa perempuan yang diperkosa itu kan hasil dari kegagahan seorang, dan kebetulan yang melakukannya ini adalah seorang laki-laki. Atau misalnya
dia digarap. Dikata salah Bu. Ya, Digarap. bukan objek kan, tubuhnya itu menjadi objek bagi seseorang itu untuk menggarap dia, dan ketika media memprem korban ini dengan kata garap, dengan kata gagah, Ya. dia itu sudah korban 2 kali. Korban yang aslinya saat dia diperkosa, dan ketika media Gagal juga. memprem dia sebagai korban yang kayak seperti victimisasi. Jadi mengalami double victimisasi, mengalami kekerasan ganda gitu. Antara dua Bu, supaya pembaca di luar sana atau penonton melihat itu drag dari judul, Ya, betul. atau yang kedua memang si pembuat, si naratornya ini sendiri laki-laki, atau karena memang tidak mengetahui seperti apa sih harusnya memperhalus bahasa. Iya, saya Kemungkinan- setuju itu. Kemungkinan itu pasti ada kan. Iya. Karena kalau pemilihan katanya juga kan pengaruh. Benar. Sedikit menambahkan juga ya Bu, kadang jumlah jurnalis perempuan ini kan masih terlalu didominasi oleh laki-laki, sehingga terkadang informasi ini ditafsirkan oleh laki-laki Bu. Dari sisi pandang mereka. Iya, sisi patriarkis mereka, sehingga memang sekarang ini yang perlu itu adalah bagaimana jurnalis perempuan ini juga diberikan akses dan kesempatan sehingga mereka mampu untuk mendefinisikan, iya, mengartikan. Tahan di situ Bu. Oke. Memberikan kesempatan. Iya, benar. Kalau ada media yang memberikan kesempatan itu sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, tetapi kaum perempuan sendiri yang mungkin aku kok kayaknya kurang sih di sini, kepedean seperti Ibu bilang tadi kan. Iya. Kok saya insecure duluan, kok kayaknya bukan saya deh di situ. Kayaknya nggak mampu nih Iya. bersaing dengan si para jagoan itu. Nah, gimana menurut narasumber berdua? Dari Ibu Evi dulu mungkin. Oke. Tidak lepas dari citra juga itu ya, pencitraan, bukan citra ya, pencitraan kita terhadap perempuan. Perempuan itu dalam frame-nya kita, dalam konsepnya kita nggak cukup pinter, Yes. plus cantik, baru dia disebut luar biasa, woman gitu. Nah, pencitraan kita juga terhadap perempuan baru kita sebut dia luar biasa kalau misalnya dia jadi Wonder Woman, berhasil di dapur, Benar. Ya. berhasil di kasur, berhasil di sumur. Nah, jadi misalnya gini ya, saya melihat citra-citra Polwan ya, misalnya sekarang. Kan dari sisi profesi dia kan mengandalkan kalau dari frame-nya kita harusnya ketika dia menjadi Polwan, kegagahannya yang ditonjolkan. Ya. Tetapi kenapa pada perempuan citra itu jadi agak hilang? Tetap saja yang ditonjolkan adalah sisi feminisnya. Femininnya, bukan Iya. feminisnya, sisi femininnya. Tetap harus cantik, Iya. terlihat enak di media, kalau dia laporan dan seterusnya Iya. begitu. Nah, jadi walaupun profesi dia sebagai yang kita masuk dalam citra maskulin itu tadi harusnya gitu sebagai seorang polwan, tapi pencitraan karena dia perempuan, tetap saja kita harus mengatakan dia harus pinter, tapi juga harus cantik. Nah, jadi kembali lagi ke citra cantiknya itu yang nggak bisa dirubah gitu. Ya. Dia harus cantik. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan menjadi korban kapitalisme kecantikan. Sampai keluar istilahnya bercandaan teman-teman perempuan yang mempunyai nilai lebih lah, yang Iya. memiliki sesuatu, memiliki kesempatan. Walaupun perempuan sama-sama perempuan diukur istilah kita sama, tetapi ketika mereka sudah bersuara seperti itu, Benar. saya bisa nangkap Iya. yang Ibu bilang tadi. Tentu ini semuanya kan Bu akan bisa dihandle apabila ekosistem tentang kesamaan tentang gender ini bisa dilakukan di kesadaran kolektif, bukan hanya dari pihak media saja, tapi juga dari pemerintah sendiri sebenarnya juga harus mendukung itu Bu, dengan cara mungkin kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak membuat kegiatan program tulisan dengan mengundang beberapa pegiat jurnalistik juga, sehingga nanti para jurnalistik ini dapat informasi mengenai literasi tentang gender, hak, sehingga informasi mereka nanti yang disampaikan kepada para penikmat berita itu tidak lagi bias gender. Jadi medianya sendiri juga memang lebih itu ya Bu ya, kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah juga gitu. Bedanya gender sama seks apa Bu? Ya Bu, kenapa Bu? Perbedaan antara orang mengatakan gender dengan seks. Oke, itu dasariannya ya.
dua hal yang berbeda. Kalau seks itu lebih kepada sesuatu yang sudah dia bawa dari lahir, organ reproduksinya ya, sebut saja begitu, organ reproduksi. Saya tidak mau menyebut laki-laki dan perempuan, tapi itu organ reproduksi. Tapi kalau gender itu adalah konstruksi sosial yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, dan itu dibentuk. Dan biasanya konstruksi sosial ini diciptakan oleh masyarakat gitu, dibentuk oleh masyarakat yang secara tidak sadar itu diajarkan turun-temurun ke kita. Misalnya ketika kita mengatakan bahwa kalau laki-laki itu nggak apa-apa ngomongnya keras-keras, perempuan kalau ngomong keras, apalagi kalau ketawanya sampai ngakak, itu bukan perempuan. Padahal itu kan ketawa, tidak ada jenis kelaminnya. Tetapi dikonstruksi oleh masyarakat kita ada jenis ketawa laki-laki, jenis ketawa perempuan. Nah, padahal kan ketawa nggak ada jenis kelaminnya, Bu. Dia mau Berarti ketawa. faktor sosial dan budaya mempengaruhi dari awal. Nah, itu yang disebut dengan gender. Nah, kalau yang seks, dia memang yang sudah kita bawa dari lahir, yang sudah ada pada kita, yang organ reproduksi salah satunya yang memang sesuatu yang udah dalam tanda petik kodratinya seperti itu. Itu seks. Kalau melihat dari awal sampai akhir tadi, ini sudah tampaknya sudah terstruktur dari sosial, kemudian budaya. Nah, untuk mendobrak itu kan tidak mudah, Bu. Selain tadi dikatakan oleh Ibu Osi bahwa kita harus sama-sama. Tapi sama-samanya ini, tapi kalau misalnya sesama perempuan juga suka ngabuli sama perempuan. Bukannya dia mendukung, malah Anda cantikin itu gimana kalau gini. Jujur, kalau cowok kan jarang. Kalau cowok dia bisa, gua juga bisa, coy. Saya gitu loh, kalau perempuan kan. Itu gimana, Bu? Silakan, Mbak. Sinetron lah. Kayak gitu. Sudah drakor. Iya, benar sih, Bu. Memang ini menjadi hambatan juga ya bagi perempuan itu sendiri. Maka dari itu saya katakan bahwa untuk menciptakan ekosistem yang tidak bias gender lagi itu memang tidak bisa juga oleh perempuan itu sendiri juga, Bu. Tetapi bagaimana ini kesadaran kolektif dari media juga, termasuk mereka juga memang harus memberikan juga peluang untuk jurnalistik perempuan sehingga informasi tidak bias gender lagi. Dari pemerintah mendukung kegiatan-kegiatan program televisi juga. Nah ini, Bu, masalahnya sekarang program televisi ini lebih menguntungkan rating daripada berita yang faktual. Lama-lama ini penggiringan kan. Perempuan itu identik dengan gosip dan infotainment gitulah. Jadi kan terbawa konstruksi. Perempuan pasti menggosip nih, padahal sebenarnya kan tidak, Ibu. Nah, jadi untuk itu makanya diperlukan ekosistem yang menyeluruh dari pihak media, kemudian pihak program televisi, pemerintah, bahkan kita sebagai perempuan dan juga sebagai penikmat informasi juga harus lebih bijaksana memperdalam literasi tentang gender dan juga literasi memilah dan memilih kira-kira mana nih tayangan atau tontonan mana yang lebih bermanfaat. Nah, kalau ada tontonan yang berbau dengan akun-akun sampah itu kalau bisa itu kita hilangkan saja seperti itu, Bu. Jadi ekosistem itu tetap insya Allah ya, kalau itu bersatu ya mudah-mudahan bisa berjalan. Kalau televisi masih yang televisi konvensional lah kita bilang. Iya benar, Bu. Kita masih bisa. Ya. Kita menggait itu, kemudian kita masih bisa mengedit itu, kemudian kita masih bisa memframe itu seperti apa. Tapi yang di luar sana, media-media yang media sosial itu kan bebas merdeka, yes kan. Semakin dia cepat mengetik, semakin cepat dia mengirim. Tanpa tahu risikonya. Menurut saya di situ harus jelas ya, Bu ya, regulasi dari KPI itu harus bermain itu, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Komisi Penyiaran Indonesia, bahwa tayangan yang berbaur hal-hal yang sifatnya cyberbullying atau body shaming atau yang sifatnya sangat mengkotak-kotakan perempuan dan laki itu harus diberikan sanksi yang tegas. Dan juga KPI juga harus memberikan sanksi kepada program TV yang agak nyeleneh itu, termasuk juga kalau bisa ya, Bu ya, KPI juga bekerja sama dengan para akun-akun YouTube supaya mereka juga tetap semangat untuk menayangkan akun-akun yang lebih informatif dan edukatif, Bu, begitu. Jadi KPI juga supaya lebih banyak kerjanya juga gitu, Bu. Kalau televisi yang seperti sekarang ini kita laksanakan kan sudah jelas ada peraturannya, ada kode rule-nya, etik ya, etiknya ada seperti apa. Benar. Tetapi kalau yang di luar sana ini kan yang menjadi
lebih cepat menggiring opini orang lain. Iya, iya. Iya. Nah, betul. Bu Evi lagi menanggapi. Oke. Mungkin kerja di sini kan butuh Kemenpo ya, Ya, yang bagian benar. yang itu yang untuk media sosial yang luas, Ah. gitu ya, media sosial yang luas itu Kemenpo. Nah, saya juga merasa perlu bahwa di Kemenpo ini juga dihadirkan orang-orang yang punya perspektif Iya, feminis dan benar. perspektif gender yang bagus. Jadi ketika kalimat-kalimat yang disampaikan oleh si akun yaitu yang Iya. sangat bebas itu, dia bisa punya regulasi sendiri seperti apa, Iya. dalam tanda petik bukan menertibkan, bahasa menertibkan juga nggak bagus, tapi bagaimana itu diberi sanksi kepada Iya. si pemilik akun atau si pengunggah gitu untuk tidak melakukan pengulangan terhadap itu. Nah, jadi karena gini ya, orang di luar sana kan punya opini-opini sendiri, dan opini-opini dia tentang perempuan, tentang seks, tentang apa dan segala macam itu kan hadir juga dari tangkapan dia di media. Nah, tangkapan dia di media. Jadi ini seperti lingkaran yang berulang dari dia. Saya nonton satu tayangan, nempel di kepala saya. Terus kemudian ditampilkan lagi gambar yang tadi saya lihat. Saya kan membuat opini yang tentu saja nggak jauh-jauh dari pengalaman yang saya lihat kan. Nah, dan sayangnya memang banyak media yang menampilkan tayangan-tayangan yang bias gender gitu ya. Dan itu kan anak-anak muda kan nangkap itu, Bu, masuk ke kepalanya, dan itu seperti kebenaran untuk hari ini, dan dia baru bisa mengubah kebenaran yang dia tangkap hari ini setelah ada kebenaran baru kan. Nah, kalau tayangan media terus menampilkan citra itu berulang tanpa ada counternya, nah maka itu akan menjadi nganggapnya benar biasa kok, nyentil perempuan, nyuit-nyuitin perempuan. Tapi kalau ada counter dari media lain mengatakan itu kekerasan loh terhadap perempuan, itu pelecehan loh terhadap perempuan. Nah, itu kan menjadi pengetahuan baru buat si yang tadinya punya kecenderungan untuk menampilkan di media sosialnya kalimat-kalimat yang rasis, kalimat-kalimat yang seksis, kalimat yang bias terhadap perempuan, itu dia jadi punya pengetahuan baru untuk mengatakan, oh ya enggak, itu salah, saya nggak boleh. Nah, tapi yang pertama tadi yang saya katakan harus ada dari Kemenpo sendiri untuk memberikan sanksi dulu kepada yang bersangkutan. Oh, ternyata itu nggak bisa, saya nggak bisa lakukan. Selain memang dari halayak yang lain yang sadar gender gitu, yang kalau dia ngomong gitu dia langsung counter, nggak bisa gitu, kamu sudah melecehkan dia. Dan saya sering kok baca di media-media sosial misalnya yang paling rame misalnya ketika bicara Nikita Mirzani, yang orang viral tuh, Bu. viral gitu. Nah, kadang-kadang saya juga yang viral seperti itu justru yang paling sering ditontonkan ya, Bu. Nah, Seperti Ibu tadi katakan ratingnya tinggi di situ. Tinggi itu, apalagi kan kalau sekarang orang kan cita-citanya banyak jadi YouTuber, Bu. Iya, benar, Bu. Nah, YouTuber itu kan yang penting jempolnya banyak. Iya. Mau kontennya seperti Nggak jelas, apa, dia nggak jelas, bahkan kadang sangat ini terhadap perempuan. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Bagaimana kalau perempuannya juga pengetahuannya akan hal itu kurang? Kita lihat di media massa. Benar. Pribadinya aja open, Bu. Rumah tangganya aja open. Iya. Apakah kita kaum perempuan ini tidak tahu mana yang batasannya harus diekspos dan diketahui orang lain ataukah tidak? Nah, ini tadi, Bu, jadi akhirnya Jadi saya ini mau emosi. saya juga tukar perasaan ini, Bu, karena kita netizen ya, Bu ya, plus 62 gitu. Nah, ini tadi, Bu, saya bilang tadi bahwa media sekarang ini ya, baik media cetak ataupun media online itu sekarang lebih memilih untuk menyiarkan informasi mana yang lebih menguntungkan dibandingkan nilai-nilai yang sifatnya faktual. Nah, kalau sekarang di masyarakat kan lebih suka hal-hal yang sifatnya itu adalah gosip, infotainment, rumah tangga, perceraian. Nah, itu yang kalau kata Ibu Evi bilang, informasi yang terus diulang-ulang sehingga terkonstruksi di pikiran kita, dan itu sadar itu. Iya, jadi makanan kita sehari-hari. Bayangkan, Bu, pagi-pagi bangun tidur yang kita buka adalah tentang infotainment kan, begitu. Jadi itu seperti media terus jadinya, Bu. Apalagi menyampaikannya wanita-wanita cantik yang ekspresinya sangat luar biasa. Sensual tuh, Bu.
pemirsa ingin mengetahui seperti apa rumah tangganya saat Nah, ini. benar, Bu. Wah, makin kita lihat ini. Biar nggak diganti-ganti. Framing yang disampaikan itu adalah Bu sensualitas perempuan gitu loh Bu. Beda kalau misalnya laki-laki, wah karismanya itu ditonjolkan, kepemimpinannya. Coba kalau perempuan Bu, goyangannya yang disorot, nah itu Bu. Yang laki-laki cool, semakin dia diem, mungkin semakin dia Iya. cuman gerak badannya sedikit Iya. langsung wow. Iya gitu. benar Bu. Nah, bagaimana Nah, sekarang kita perempuan-perempuan ini Iya. bisa sama-sama merubah citra itu Iya. walaupun orang bilang sulit karena itu sudah terstruktur Iya, dari zaman benar. kerajaan dulu, Bu. Iya, benar, Bahwa benar. perempuan harus tadi dikatakan harus begini, harus anggun. Nggak ada perempuan yang kayak gini langsung besoknya akan kena tegur. Iya benar Bu. Padahal kalau dipikir-pikir perempuan lobbynya juga nggak kalah lebih Iya. bagus. Ya, betul. Perempuan-perempuan kalau ngajak temennya satu RT bisa. Iya, betul. Ini kan kekuatan-kekuatan yang harusnya bisa kita perempuan Dobrak ya Bu ya. angkat, yes. Oke, kalau saya melihat begini, ada banyak perempuan hari ini yang Iya. nggak sadar tentang hak asasi, bahwa ada yang disebut dengan hak asasi perempuan. Nah, kita sudah meratifikasi itu sebenarnya dalam konvensi CEDAW ya, bahwa ada yang disebut dengan perempuan itu harus sadar haknya. Hak saya ini terhadap tubuh saya ini banyak gitu. Saya harus sadar. Dan saya juga harus tahu sampai di mana batas-batas tubuh saya ini harus saya miliki sebagai diri saya misalnya. Tadi kayak kita itu mengekspos diri saya gitu sampai batas-batas mana sehingga kemudian itu tidak menjadi satu delik kejahatan bagi orang lain. Misalnya contohnya gini, saya suka misalnya traveling jalan-jalan. Tapi kan tidak semua traveling saya harus upload semua ke media sosial on time. Nah, kan Real time kan. Nah, jadi ini juga harus, maksudnya perempuan juga harus sadar bahwa ini ada di sekitar saya ini ada banyak modus-modus kejahatan cybercrime yang terjadi, Benar. yang saya harus tahu di mana bagaimana cara memproteksi diri saya. Nah, itu tuh harus cerdas media. Jadi itu sebenarnya perlu sosialisasi untuk membuat cerdas perempuan di media sosial. Iya, Itu benar, Bu. perlu sosialisasi. Iya, saya juga setuju dengan pendapat Ibu Evi bahwa ekosistem ini perlu dibangun, Bu. Sehingga kita itu jadi terliterasi nih tentang khususnya literasi media. Gitu Bu. Jadi karena yang paling sekarang ini dampak itu adalah perempuan dan anak usia generasi Z itu sekarang udah kena nih Bu arus-arus mengenai polarisasi bias-bias gender. Nah, jadi mulai dari sosialisasi yang tadi Ibu Evi sampaikan sehingga kita lebih bijaksana Bu untuk memilih kira-kira akun mana yang lebih edukatif dan memberikan influence yang baik terhadap kita sendiri gitu Bu. Serangan kita ini adalah melalui media sosial, media massa. Bagaimana kalau dari dunia pendidikan dulu kita mulai dari anak-anak usia dini itu, kalau sudah gede mungkin dia masih bisa berpikir baik dan buruk, tetapi yang anak-anak generasi di bawah kita, berarti kan peran dari orang tua dan guru, Benar. dari tenaga pendidik. Dari contoh saya begini, karena anak-anak itu kan kita mulai dari kecil sudah kita edukasi. Kalau saya ya, kebetulan saya punya anak umur 7 dan 12 tahun. Saya selalu minta izin kepada mereka kalau saya mau mengupload foto mereka. Karena kejahatan cybercrime terhadap anak-anak pedofil itu bertebaran di media sosial. Mereka bisa pakai itu. Jadi saya hanya akan mengupload foto mereka yang mereka setujui untuk diupload. Nah, itu kan juga salah satu model pendidikan dini kepada mereka bahwa tidak semua foto boleh diupload ke media sosial. Ini foto untuk konten pribadi, ini yang untuk konten orang banyak. Nah, dan kita ketika mengupload foto, kita harus menggiring opini pada foto yang kita tampilkan. Captionnya ya Bu ya. Ya, di captionnya. Jadi kita nggak bisa nampilkan foto terus kosong. Nggak ada opini yang kita giring. Misalnya saya baru ganti lipstik ya, warna lipstik. Nah, tergantung caption saya kan, orang boleh saja menilai, oh kamu cantik. Prestasi orang Iya, bebas. tapi kalau saya mengopinikan di tampilan kenapa saya ganti warna lipstik, itu saya harus mengopinikan bahwa ternyata saya menemukan jati diri saya di warna itu. Jadi citra saya menjadi lebih
saya dapat sayanya dengan warna itu misalnya. Jadi oke, orang menggiring foto saya itu menjadi kesana kemari, tapi saya mencitrakan diri saya dalam ini yang saya buat captionnya gitu. Nah, jadi ini kesadaran yang harus dibangun oleh perempuan bahwa saya itu bisa melawan pencitraan dari luar dengan membentuk pencitraan yang saya buat di media sosial saya gitu. Oke, orang mengatakan saya A, B, dan C, tapi saya punya opini sendiri terhadap diri saya dan itu harus positif, tidak boleh negatif. Kan nggak ada orang yang mau mencitrakan dirinya negatif. Gitu. Nah, dan itu harus datang dari kita yang sadar bahwa saya harus membangun citra saya. Gitu. Berarti kalau belum siap bermedia sosial mendingan tidak usah. Iya, benar sekali. Karena dia akan menderita membaca itu netizen. Iya, karena caption ini merdeka, benar tidak bisa salah. Caption ini mempunyai power nih untuk menggiring opini. Nah, ini kenapa nih ya? Kan begitu ya, Bu ya. Kalau saya menambahkan ya, Bu ya, sekarang ini Bu, dampak-dampak dari polarisasi bias gender tadi kan, nah dampak terhadap laki-laki ini Bu adalah tingginya tingkat sensualisasi dini menyikapi perempuan. Kadang-kadang Bu, akibat dari konstruksi terus dari media tentang perempuan, laki-laki ini ketika melihat perempuan, nah ini udah kecenderungan pikirannya entah kemana-mana. Nah, saya selaku dosen tuh biasanya Bu ya, kalau di kelas itu saya selalu bilang, sebagai seorang perempuan kita juga harus menjaga tubuh kita sebagai seorang perempuan gitu. Karena kadang-kadang lelaki ini juga akibat dari media tadi, ketika melihat perempuan, kadang yang lain pikirannya. Karena memang mereka diciptakan untuk itu. Mereka tidak ada mata perempuan. Nah, benar. Saya nggak setuju. Nggak. Ada orang yang mengatakan bahwa bisa menyalahkan video porno untuk perilakunya kekerasan serangan seksual pada perempuan dengan menyalahkan video porno. Saya kadang-kadang di kelas bilang begini, di kelas ini berapa orang yang nonton video porno? Karena kan kita nggak bisa bilang anak-anak kuliahan sekarang nggak nonton itu. Iya, karena begitu kita nyari data untuk kuliah keluar itu, pasti ada yang sebagian karena rasa penasarannya mengklik. Tapi pertanyaan saya, dari sekian banyak yang menonton itu berapa orang yang punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan seksual? Itu kan tidak semuanya. Karena mereka masih punya kemampuan untuk ini. Ada sensornya. Ya, ada sensornya, ada kemampuannya untuk melakukan itu gitu. Nah, tidak semua orang kan. Nah, jadi laki-laki apakah betul-betul diciptakan kemudian menjadi hanya berpikir tentang seksual? Nggak semua. Nggak semua, cuman kalau menurut yang saya baca dan saya dengar dari beberapa para ahli yang meneliti tentang otak, katanya karena mempengaruhi otaknya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita supaya tidak memicu mereka. Nah, tugas kita perempuan lagi. Sudah tugasnya ngurus anak. Karena nanti akan menciptakan pencitraan lagi nanti pada laki-laki, mengatakan gak wajar. Aku laki-laki. Ya kalau aku melakukan kekerasan seksual pada perempuan kan itu karena aku laki-laki. Nggak bisa. Kita harus membalik citra itu. Kamu laki-laki betul, tapi kamu harus jadi laki-laki baru. Yang seperti itu tuh laki-laki lama. Laki-laki baru itu yang menghormati perempuan, yang ketika bertemu dengan perempuan dia tahu bagaimana memperlakukannya dengan hormat. Nah, jadi itu citra yang juga harus kita bangun pada laki-laki, tidak hanya bagi perempuan. Kekuatan media itu tadi lagi yang bermain. Karena kan kita lihat sekarang yang seperti Ibu katakan tadi kan, paling banyak kita melihat bertebarannya di media. Mungkin kalau secara langsung gini mungkin mereka nggak juga tuh, tapi kalau sudah mereka megang media, karena jelas ya Bu ya, berdasarkan data juga memang Indonesia ini termasuk salah satu 80% itu adalah pengguna sosial media, dan itu menghabiskan 9 jam 26 menit itu menghabiskan waktu pakai handphone untuk membuka aplikasi. Nah, jadi jelas saja bahwa salah satu yang menambah konstruksi juga itu adalah media Bu, karena memang waktu kita memang habis untuk melihat akun-akun begitu, aplikasi sosial media. Semakin canggih aplikasi, benar, terdegradasi juga nilai-nilai itu. Iya, benar Bu. Karena kita tidak bisa menghindari ya Bu, yang namanya globalisasi yang datang dari nilai-nilai luar dari mana. Nah, ini Bu, contohnya lagi ya adalah kita lihat bagaimana representasi cantik ya Bu ya, ini sebagai contoh saja.
kita lihat program televisi kita katakan saja Putri Indonesia atau Miss Indonesia yang merepresentasikan kecantikan yang diadopsi dari budaya luar. Nah, bayangkan ya Bu ya. Jadi kecantikan yang direpresentasikan budaya luar yang identik dengan seksualitas dan tubuhnya. Makanya Bu, kalau kita lihat di tayangan Miss Indonesia itu nanti ada itu Bu berapa menit pakai baju bikini dengan bangganya, dan itu disiarkan secara nasional. Nah, itu yang kita tonton gitu loh Bu, dan itu masyarakat Indonesia melihat itu semua terkonstruksi dong. Jadi memang pada akhirnya media ini penyumbang salah satu nilai-nilai yang Ibu bilang tadi ya nilai-nilai tuh nilai kultur Indonesia itu mulai mengalami terkikis gitu ya Bu. Tayangan yang kita lihat tadi seperti itu Bu. Hampir hari-hari kita melihat tayangan itu. Iya. Hampir setiap hari. Karena ini berbicara tentang media, kita tahan dulu. Karena semakin seru semakin malam. Apalagi perempuan di sini. Bisa habis kita waktu tidak terasa. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka, dan perbincangan kita malam hari ini membangun perempuan dalam media. Kita lanjutkan Bu. Ketika kita berbicara media, saat ini seperti apa supaya teman-teman perempuan, kemudian perempuan-perempuan di luar sana bijak. Jangan istilah kata mengeksplor, semua dieksplor. Selain kepandaian dan kepintarannya, kecerdasannya, tetapi itu tadi Bu, urusan pribadi juga dieksplor. Dari Bu Evi dulu mungkin? Ya oke. Supaya tidak memperburuk posisi perempuan. Ya saya mau bilang ini dulu pada perempuan, semua perempuan, bahwa semua perempuan itu berharga dan dia punya potensi positif dalam dirinya yang bisa ditunjukkan kepada orang lain. Taruhlah kita mulai dari ranah domestik gitu. Kalau saya bisa memasak, dan semua perempuan saya rasa pandai memasak, itu adalah potensi dirinya yang memang dia bisa eksplor. Itu bisa eksplor lebih kuat dan citra, tapi tidak jadi kemudian mendomestikkan diri sebagai ketahunya saya cuma masak kok, saya nggak bisa yang lain. Tapi itu bedanya ketika mengatakan saya hanya bisa masak dengan saya mengatakan saya hobi masak. Ya. Pemilihan kata juga sangat penting, bahwa saya perempuan, saya bisa masak. Tapi saya hobi masak enggak. Nah, tapi ketika saya bilang saya bisa masak tapi saya enggak hobi, berarti artinya saya kan mendomestifikasikan diri saya bahwa saya, karena saya perempuan saya harus bisa masak. Padahal pada kenyataannya kan enggak semua perempuan bisa masak kan Bu. Nah, tapi kalau dia menjadi tertekan, menjadi perempuan karena dia enggak bisa masak, nah itu yang dia harus rubah konsep dirinya. Saya tetap perempuan walaupun saya nggak bisa masak. Nah, itu yang harus dibangun oleh perempuan, pencitraan pada dirinya bahwa saya ini berharga karena saya perempuan. Saya manusia dilahirkan sempurna dari atas sana sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia. Benar. Dengan nggak bisa kayak kata saya hanya bisa masak, saya nggak bisa yang lain. Kamu bisa masak dan itu potensi. Dan itu potensi gitu. Selain bisa masak, kau pasti punya yang lain kayak Ibu tadi. Ibu-ibu mana yang nggak bisa meng-hire ibu-ibu lain untuk berkumpul arisan? Nah itu juga potensi kan, potensi yang bagi saya sebenarnya banyak perempuan nggak sadar bahwa itu potensi. Karena kan dia menganggap itu kan kerjaannya biasanya ibu-ibu. Nah, kerjaannya saya memang karena saya perempuan gitu. Padahal ngurusin arisan. Padahal itu kalau dipolitisasi itu bisa mencari masa Bu, Iya. Nah itu maksud saya. Jadi potensi politiknya sudah ada sebenarnya. Hanya tinggal dia menyadari bahwa kemampuan saya untuk mengumpulkan masa ini udah ada, udah alami. Alaminya saya sebagai perempuan, saya bisa mengumpul masa 10 orang minimal saya bisa kumpulkan di sekitar saya. Nah itu potensi politik. Itu potensi politik dan itu dipunyai semua perempuan loh. Nah hanya tetapi sayangnya
ketika itu kan potensi politik, Iya. sayangnya peluang untuk politik itu 30% pun karena didorong-dorong Nah, untuk memenuhi. Ya itu karena budaya, karena budaya kita sudah mencitrakan perempuan tidak cocok di dunia politik. Nah itu perempuan menginternalisasi itu dengan mengatakan pada dirinya memang itu perempuan nggak bisa di dunia politik. Saya nggak boleh di dunia politik, itu dunianya laki-laki. Kalau saya di sana saya nggak normal sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Benar. Saya jadi aneh kalau saya di sana. Tapi sekali lagi itu adalah konstruksi budaya yang dikenakan kepada masyarakat baik laki-laki dengan perempuan untuk menyetujui tanpa syarat bahwa perempuan tidak cocok berpolitik. Lalu bagaimana dengan pendapat Ibu sendiri? Kita melihat sekarang ini sudah masuk tahun politik, 2024 kita sudah pemilihan. Kemudian banyak partai-partai yang mengambil perempuan, atau misalnya artis untuk mendulang suara. Sampai tadi siang saya melihat di suatu media massa mengatakan artis bisa apa sih? Iya. Kemudian yang perempuan bisa apa sih? Mereka mendulang suara. Nah itu seperti apa, Bu? Oke. Sekali lagi ya, politik dan media sekarang jadi teman baik. Nah, jadi teman baik ya. Kita ambil misalnya politik yang Donald Trump lalu, bagaimana media itu menjadi alat yang sangat ini untuk kampanye dan kemudian menggiring opini. Iya. Artis itu sudah punya potensi itu. Nah, jadi ketika orang ketika disebut namanya, oh itu Kita hanya artis perempuan, Bu, yang kita bahas. artis perempuan. Oh, aku udah tahu dia. Oh, dia gini, nyanyinya bagus. Itu kan sudah satu potensi secara politik. Lalu kemudian nanti dia berteman dengan dengan media untuk pencitraan politiknya itu kan. Nah, itu akan kalau secara harga harga politik lebih murah tuh. Gitu kan ya. Nah, tapi sekali lagi perempuan yang masuk ke dalam lingkungan politik harus menyadari bahwa dia ada banyak perempuan yang masuk ke dalam menjadi lingkungan politik sekarang itu dijadikan alat oleh partai politik untuk memenuhi kuota, tidak peduli mendulang suara, mendulang modal juga, ya, karena mereka udah punya potensi finansial. Artis itu mana yang nggak punya potensi finansial, gitu, ya kan? Nah, jadi harus menyadari itu. Tapi kalau dia bisa mengcounter citranya itu menjadi lebih positif, ya nggak apa-apa. Dalam politik itu kan sarana itu banyak gitu ya, sebenarnya banyaknya. Hanya memang harus ditegaskan kepada perempuan-perempuan yang masuk ke dalam lingkungan legislatif ini, bukan pada masa pemilihannya ini dia gencar, tapi setelahnya. Setelah saya duduk, apa yang harus saya buat? Nah, itu yang harus lebih gencar dia lakukan. Setelah saya duduk, saya harus apa? Nah, itu jauh lebih ini menurut saya. Karena bahwa saya bisa merebut kursi itu prestasi. Jadi tidak semua orang bisa sampai ke sana. Nah, betul. Nah, tapi akan jauh lebih citra politik perempuan ini akan jauh lebih kuat kalau setelahnya dia bikin apa. Misalnya kayak saya ambil dia Pitaloka misalnya. Dia sangat kuat mencitrakan untuk memperjuangkan tentang undang-undang PS misalnya. Itu kan citra dia di mata saya misalnya sebagai pengamat feminis perempuan, itu citra yang sangat sangat bagus gitu untuk dia tampilkan. Nah, jadi buat saya itu rebut sekarang tempat kursi, tapi setelahnya jauh lebih penting apa yang mau dibikin. Salah satu cara untuk mempromosikan perempuan dalam bingkai jurnalistik. Salah satunya. Benar. Ibu mau menambahkan? Saya mau menambahkan bahwa kendala ya Bu ya, bahwa selain perempuan itu dianggap hanya untuk memenuhi kuota 30% tadi, terkadang ketika perempuan yang sudah masuk dalam wilayah legislatif atau lain-lain gitu kan Bu, kadang timbul bahasa-bahasa patriarki yang ditujukan dari laki-laki untuk perempuan yang dianggap dia itu terlalu galak nih, nggak boleh seperti itu. Kadang-kadang media malah merepresentasikan dianggap dia tidak kalau laki-laki itu kan kok dianggap karismatik, kalau perempuan itu terlalu menye-menye sebagai seorang pemimpin. Terkadang malah partai sendiri yang mengeluarkan bahasa-bahasa patriarki atau media Bu kadang-kadang menggiring bahasa patriarki yang ditujukan oleh perempuan gitu.
pasti perempuan ini palingan dia hanya model cantiknya saja gitu. Padahal yang dikatakan Bu Evi, dia sudah masuk ke dalam itu merupakan suatu luar Sama biasa ya. gitu kan Bu. Kemampuan Ada perempuan. kesetaraan Iya, benar. seharusnya. Benar Bu. Kemudian saya tadi tertarik, mungkin kita masih punya waktu. Iya. Saya tertariknya tadi Ibu Evi mengatakan untuk yang perempuan ketika dia sudah menjadi korban, kemudian juga dia menjadi korban 2-3 kali. Nah, ini yang menjadi masalah kebanyakan sekarang juga perempuan kan tidak mau ada sesuatu, mereka tidak mau melapor. Mungkin salah satunya itu, Bu. Ya, Ke mereka publik. malah Mereka tidak mau up ke publik, padahal kan pertolongan itu bisa datang. Tetapi ketika dia diem, biarlah seperti ini, memang perempuan seperti ini. Nah, itu seperti apa, Bu? Iya, Dalam bingkai media di sini. saya setuju Bu, karena gini, sebelum saya sampai ke media ya, ketika perempuan melapor, tempat dia melapor ini punya perspektif gender atau tidak. Petugas yang melapor misalnya seperti polisi, seperti pendamping, itu punya perspektif korban atau tidak. Nah, kalau tempat dia melapor dan pendampingnya tidak punya perspektif korban, akan orang pertama yang akan melakukan kekerasan kedua terhadap dia adalah petugas ini. Dengan mengatakan misalnya, "Ih, jangan-jangan kamu suka waktu itu, kamu pakai baju apa waktu itu?" Jangan menikmati lagi kan Bu. Menikmati Aduh. waktu itu. Padahal dia sudah melapor dengan ketakutannya, dengan traumanya. Tapi ketika pendamping tidak percaya pada apa yang dikatakan, itu membuat dia tidak akan mungkin datang untuk kedua kalinya kan. Nah, lalu datang ke petugas untuk melapor, dikatakan lagi hal seperti itu, sudah 3 kali dia mengalami. Jadi korban itu Bu tidak bisa ditanyakan berulang tentang kejadian yang menimbulkan dia traumatik, itu seperti diperkosa berkali-kali. Traumatik berulang, itu seperti dia kembali lagi ke sana, kembali ke sana. Itu akan membuat batang otaknya itu mengeras dan dia kecenderungan untuk segera ingin melupakan kejadian itu. Dan kemudian ketika ditanyakan, dia akan cenderung tidak mengatakan secara konstruktif. Karena alam batang otaknya itu sedang mensortir untuk bahwa berita yang menyakitkan buat saya ini harus saya hilangkan. Semua orang sama Bu, terutama korban, gitu. Nah, belum lagi kalau ini ditangkap sama media, Ya. Apalagi digoreng, Bu. digoreng Lagi dengan Dengan headlines. dengan kata-kata misalnya, belum lagi kalau isinya gini, sebutkan saja namanya Melati sedang jalan di tengah malam sendirian, Pakai baju seksi Bu. pakai baju ini, gitu kan. Nah, lalu kemudian tiba-tiba si A datang dengan gagah lagi kan, tapi kan begitu. Jadi misalnya saya membayangkan diri saya sebagai korban itu ketika membaca itu, saya jalan, apa salahnya saya jalan malam itu? Saya pulang kerja kok, iya, gitu. Akhirnya karena seperti ini, akhirnya banyak perempuan-perempuan dia. Iya, nggak mau, karena dia akan mengalami kekerasan berulang. Padahal ini seperti gunung es, Bu. Ya. Di bawah sana kan, ketika dia sudah mencuat, baru ribut. Tetapi rata-rata ributnya sampai diribut aja ya. Iya. Iya. Karena ini Bu, korban belum dapat penguatan. Kalau biasanya dalam penanganan kasus, yang pertama harus kita tangkap sebagai pendamping ini adalah trust-nya korban. Ya, trust-nya korban. Karena kalau korban sudah trust sama kita, sama pendampingan, maka kita harus menguatkan dia untuk mengatakan, "Hey, kalau kita lapor ini bakalan panjang." Nah, kita butuh mensupport dia untuk tetap kuat, survive dalam proses yang panjang itu. Karena tidak ada kasus hukum yang terkait tentang korban perempuan ini yang pendek, yang pernah diputuskan pendek. Belum lagi kalau keluarganya sudah aja nanti malu. Nah, itu ya. Nanti anak-anaknya gimana? Nah, itu juga perlu penguatan keluarga. Jadi dua yang harus secara bersamaan dilakukan, korbannya sendiri, orang tuanya, kalangan terdekat. Karena kalau kita sebagai pendamping ini kan Bu, jarak kita dengan dia ada kan, tapi keluarga kan enggak. Dia yang selalu 24 jam berada di dekat dia. Jadi kalau kedua-duanya kuat, saling support, ayo kita harus cari keadilan bersama-sama. Apapun yang orang luar katakan, kita di dalam sini tahu kebenarannya gitu. Nah, itu kan mereka saling support dan itu akan terus membuat mereka mengatakan speak up. Bicara pada publik. Ini yang sesungguhnya terjadi. Bahwa anak saya ini korban, bukan dia yang menggoda, bukan dia yang karena bahasanya kita kekijilan. Nah,
Bukan, dia ini sudah korban dari misalnya relasi kuasa yang timpang antara dia dengan bosnya, relasi kuasa antara dia dengan dosennya, relasi kuasa dia dengan orang tua, relasi kuasa hingga kemudian dia berada dalam situasi betul-betul menjadi korban di situ. Dan yang menjadi susah kemudian ketika kita sudah diam aja, karena ada kepentingan. Contoh kita ngeliat di media massa betapa seorang perempuan berani melapor atasannya. Di media massa kan kita melihat jarang-jarang juga yang seperti ini. Memang perspektif orang banyak. Kata ibu tadi, minyak jual yang kegijilan nih. Itu makanya saya bilang tadi Bu, bahwa ekosistem ini perlu adanya kesadaran kolektif, bukan hanya media saja, tapi para penggiat-penggiat jurnalistik misalnya kan Bu, supaya diberikan juga pelatihan-pelatihan yang berbasis penulisan berbasis gender, sehingga nanti ketika mereka nanti sudah menginput misalnya kan Bu informasi terkait itu lebih berperspektif terhadap korban gitu Bu. Jadi tidak lagi ada headlines news yang wajar saja dia diperkosa karena dia keluar malam dan menggunakan baju seksi seperti itu Bu. Jadi ekosistem ini perlu dibangun sehingga kami sebagai para penikmat informasi juga merasa empati dan simpati gitu Bu terhadap isu-isu yang terjadi pada hari ini gitu Bu. Oke. Kemudian bagaimana selanjutnya supaya kita perempuan-perempuan ini menjadi bijak baik di media sosial, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita di dalam berkarir. Karena wanita ini semua rata-rata multi talent. Tadi kan ngumpulin arisan, spontan aja dia, Mbak dia arisan berapa dapatnya sih ini. Kalau saya pribadi ya Bu ya, saya konteksnya adalah untuk perempuan, apalagi generasi Z, khususnya pada perspektif body image issue, di mana kebanyakan para remaja generasi Z bahkan di kalangan usia kami banyak merasa insecure karena merasa tubuhnya itu tidak sesuai dengan representasi media, kemudian merasa galau ketika wajahnya kusam atau jerawat. Tidak seperti sekarang, kita harus bisa menghargai tubuh kita, bahwa cantik itu adalah anugerah dari Tuhan, semuanya itu adalah cantik. Jadi kita harus bisa lebih meningkatkan lagi kualitas dan termasuk adalah memperdalam lagi literasi kita sehingga kita itu bijaksana Bu untuk melihat dan memilah akun-akun yang edukatif sifatnya. Kita belum berbicara tentang inner beauty ini di sini. masih yang ada di lingkungan sosial saja. Kemudian bagaimana Bu atau dampak ketika kesetaraan gender ini dalam menjalankan tugas dimanapun itu tidak maksimal, Bu Evi? Oke. Sekali lagi kita nggak bisa memungkiri bahwa konstruksi budaya itu yang memang masih sangat kuat ya. Perempuan belum naik, masih ada isu mau naik saja misalnya jadi pemimpin sudah diragukan. Iya, bahasa patriarki. Belum naik digoyangkan ya, baru ada isu bahwa dia akan naik ke sana. Gosip tentang yang seksis, yang bias gender, yang bias feminis gitu tuh sudah bermunculan yang mengatakan nggak bisa dia itu pasti nggak mampu, lihat aja nanti gitu, mari kita ini gitu kan. Nah, apakah ini tidak ada pada dunia laki-laki? Sebenarnya ada, hanya beda tingkatan beda segi yang diinikan, yang diperdebatkan sama laki-laki. Kalau laki-laki biasanya lebih kepada kepemimpinannya, kecerdasannya, lebih kepada. Kalau dunia perempuan dia bedanya di situ. Jadi dia kalau ada istilah, kalau pada dunia pada umumnya ada yang namanya human lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Dalam dunia perempuan ada itu woman lupus. Perempuan menjadi serigala bagi perempuan yang lainnya. Nah, jadi perempuan yang satu itu menjadi tidak mempercaya perempuan yang lain untuk menjadi pemimpin. Contohnya apa? Paling gampang. Kalau kita tanya berapa persen perempuan di Indonesia, 60% Bu. Tapi kenapa pemilu nggak bisa menang kita? Kalau misalnya ada pemimpin, selain masalah lain ya, masalah yang ini. Kalau misalnya perempuan ini sepakat untuk percaya bahwa ini perempuan yang akan kita maju, kan menang kita Bu. Dari segi persentasi dari segi persentasi. Karena kita 60% suara perempuan yang kalau bersatu ya. Nah, masalahnya ada situasi di mana perempuan lain tidak mempercayai perempuan lain. Nah, kalau perempuan tidak mempercayai perempuan, jangan tanya laki-lakinya. Karena dia bisa mempengaruhi para laki-laki. Perempuan tuh insecure sendiri. Lobinya perempuan
perempuan ini jangan dia percayakanlah gitu pada perempuan yang lain bahwa dia mampu. Kalau saya seperti itu ya. Kalau saya sebagai perempuan, kalau ada perempuan yang lain, jangan lemahkan dia duluan. Suruh aja dia maju. Nanti kalau dia pun ada kelemahan-kelemahan, pertanyaan saya, laki-laki emang nggak punya kelemahan kalau dia jadi pemimpin, kan sama. Tapi itu Bu, konstruksi pemimpin itu adalah laki-laki. Nah, itu masalahnya yang harus Itu kita budaya, agama. harus kita counter gitu. Iya. Nah, Padahal kalau kita kembali ke sejarah, betapa banyaknya perempuan-perempuan di sana yang hebat-hebat, tetapi namanya tidak terlampau seheboh laki-laki. betul. Itu sekali lagi kan kan kita ambil Kartini. Ya, Apakah nama perempuan-perempuan ini sering muncul? Ibu Kartini sih muncul tanggal 21 April. Setelah itu setelah itu nyelam lagi. Ya. Gimana kita mau kenal Cut Nyadin? Bagaimana kita mau kenal siapa pemimpin-pemimpin kita zaman kerajaan dulu? Iya, betul. Ya benar Ibu. Karena ini Bu, kalau kita kembali ke sejarah, memang sejarah kita ini dikonstruksi patriarki. Iya benar. Jadi bahkan begini, kalaupun ada muncul tokoh-tokoh perempuan dalam tulisan sejarah, kita itu dilaki-lakikan dia. Kalau saya misalnya kita kembali ke Kartini, tulisan-tulisan Kartini itu bisa naik cetak di medianya orang Belanda, itu kan dia harus menggunakan nama laki-laki, bukan nama dia. Dia yang menulis, tapi dia harus kirimkan dengan nama bapaknya, gitu. Nah, dalam sejarah kita akan ada yang seperti itu, gitu dalam sejarah kita. Tapi di Indonesia masih syukur ada muncul muncul dengan Yohana, Mutia Tiahau gitu dan lain sebagainya gitu, Yana Kudus dan lain sebagainya. Nah itu masih, tapi maksudnya kekuatan sejarah kalau kita kembali ke pendidikan, ya, yang disebut dengan pahlawan Itu adalah laki-laki. itu adalah laki Ponegoro. Benar. Kalau di Jawa, Ponegoro lah yang muncul, Imam Bonjol lah. Benar. Kalau di Kalimantan, Cilikriwut lah. Nah, sementara ini kan kita belum ada nih di Kalimantan ini pahlawan perempuan Yang menonjol. Yang maksudnya yang kita bisa potensi gali sebagai ini, ke nama-nama jalan. Nyai Balau. Nyai Balau misalnya, harusnya bisa kita gali potensi. Putri Junjung Bui, perempuan. Ya. Nah, tapi yang misalnya yang pahlawan-pahlawan nasional yang lain gitu kan masih belum kelihatan gitu. Nah, peran media di sini untuk menggali itu. Gitu. Kembali juga ke sosial tadi, mulai dari rumah, kemudian sosial, pendidikan, Iya Bu. untuk mengangkat citra-citra perempuan ini. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana kita perempuan ini supaya bisa setara di dalam profesi untuk menjalankan profesinya melihat kesetaraan gender tanpa melampaui mereka laki-laki. Nanti kita dibilang wah hiking lama, orang bilang kan apa ngelunjak daripada laki-laki. Oke, gini, kalau saya sih memandang gini, saya perempuan, saya manusia, itu satu dulu. Bahwa saya betul bahwa saya perempuan, tapi saya manusia sama seperti saya laki-laki. Yang saya punya potensi yang bisa saya kembangkan. Hanya memang saya punya sisi yang tidak dipunyai oleh laki-laki. Saya nilai-nilai feminin ya, femininnya itu saya gunakan untuk kekuatan mengasuh dan memelihara. Itu kepemimpinan perempuan. Lebih kepada mengasuh dan memelihara, bukan menguasai. Kalau menguasai itu maskulin. Nah, kalau misalnya politik kita sudah sangat maskulin ini, sudah sangat maskulin dan penuh dengan kekuatan untuk menguasai. Nah, kalau saya sebagai feminin masuk ke dalam lingkungan itu, saya harus membawa warna yang baru, gitu ya. Untuk maksud tadi kan kesejajaran kita di mana? Oke, kamu punya kamu punya kemampuan untuk menguasai A, ya menguasai A. Tapi sampai pada menguasai saja kan, itu yang menyebabkan perpolitikan kita ini menjadi sangat keras. Ya, tapi saya punya potensi lain untuk memelihara dan mengasuh, gitu. Untuk memelihara hubungan baik, untuk memelihara relasi yang tetap nyaman, lingkungan yang bersahabat, itu potensi perempuan sebagai pemimpin. Nah, kesejajarannya di situ. Bahwa kalau saya jadi pemimpin, saya nggak bicara lagi soal bahwa perempuan bisa nggak
posisi sebagai pemimpin. Udah nggak bisa dipercakapkan, bisa. Nggak perlu dipercakapkan lagi, udah bisa. Buktinya udah banyak. Kepala dinas, udah banyak. Wakil gubernur, wakil bupati, ada. Nah, kalau ditanya bisa kok gitu. Nah, Pemimpin partai ada Bu, benar. Presiden ada. Nah, apa lagi contohnya? Nah, jadi percakapan kita, apakah perempuan bisa menjadi pemimpin? Sudah nggak perlu percakapan, bisa. Ada contohnya. Hanya memang ketika dia menjadi pemimpin, warna apa yang harus dia bawa? Kesetaraan itu tadi kita posisinya beda. Oke. Nah, saya sebagai pemimpin yang mengayomi, perbedaannya di sini. Mengasuh, memelihara, menciptakan lingkungan yang bersahabat, menghindarkan para karyawan perempuan saya dari korban pelecehan seksual di lingkungan saya, menciptakan ruang-ruang yang penuh dengan persahabatan dan seterusnya, begitulah kira-kira. Oke. Kan jadi akhirnya sama potensinya, berada pada titik yang sama. Saya tidak akan menguasai orang lain karena saya bukan pemimpin maskulin. Kalau ini dikolaborasikan, ini kuat sekali jadinya. Kalau sebagai pemicu menghasilkan generasi-generasi yang lebih handal, mengerti batasan dia, mengerti juga kesetaraan dia. Kalau saya ya Bu ya, saya selalu bilang berkata pada diri saya, dan saya juga sering mengatakan ini kepada mahasiswa, bahwa perempuan itu adalah pemegang peradaban dunia, bahwa perempuan akan melahirkan generasi-generasi yang tentunya nanti yang bisa membangun pembangunan di Indonesia itu ada pada pundaknya perempuan. Maka sebagai seorang perempuan, kita juga harus bisa mendobrak bahasa-bahasa patriarki. Jangan takut dibilang jelek karena representasi media harus cantik. Kemudian kita juga harus berani juga untuk keluar dari zona nyaman, banyak-banyak literasi, memperap semua pengetahuan kita supaya kita juga bisa kelak melahirkan keturunan-keturunan yang berkualitas. Dan kita sebagai perempuan juga sebagai madrasah pertama gitu kan Bu, dalam pemegang peradaban di dunia ini, sehingga sebagai seorang perempuan itu luar biasa gitu Bu, tanggung jawabnya gitu Bu. Multi talent ya, itu tadi. Multi talent Bu. Masak, kerja, cari duit, ngasuh anak, menjaga kebutuhan keluarganya, ngurus RT, ngurus arisan, dan banyak sekali. Dan kita kuat. Kualitas negara juga dipegang oleh perempuan, sebesar itu peranannya perempuan. Karena gitu, dipikir-pikir perempuan lebih kuat dari laki-laki. Iya. Dia bisa mengatur semua, bisa memegang semua. Kalau laki-laki membutuhkan penolong. Dan perempuan lebih Perempuan kan sebagai penolong. benar Bu. Yang ditolong laki-laki. Berarti kuatan perempuan tuh. Perempuan itu lebih kuat dan lebih tahan Bu. Oke, makanya sampai nggak ada bapak pertiwi, yang ada ibu pertiwi. Ibu pertiwi, ibu kota, Ibu kota, karena dia nyangga semua. ibu jari Bu, Semua ibu. ibu tiri. Ibu tiri. Banyak ibu tiri yang baik sekarang. Iya, Bu. Oke, karena kita sudah ada di penghujung, closing statement dari masing-masing narasumber terkait dengan tema kita hari ini. Oke, dari Bu Evi dulu. Oke, bagi perempuan cerdas dimanapun berada, Iya. gitu. Saya menganggap bahwa semua perempuan cerdas pada dirinya sendiri, bijak bermedia, ya, bijaklah bermedia, bijaklah untuk menampilkan citra diri kita di media, gali potensi, dan jadikan itu sebagai kekuatan untuk memframing diri bahwa kita adalah perempuan-perempuan hebat. Kalau saya ya, khususnya untuk generasi milenial, generasi Z, seusia saya, kita harus bangkit untuk meningkatkan literasi media kita, sehingga kita sama dengan kata Ibu Evi, kita bijaksana untuk memilah dan memilih kira-kira konsumsi konten apa yang akan kita setiap hari kita akan baca, karena bagaimanapun juga Ibu, media ini merupakan salah satu penyumbang pengetahuan kita setiap hari. Jadi kita harus bijak-bijak ya untuk memilah dan memilih konten yang sifatnya adalah edukatif. Oke, terima kasih, pesan yang luar biasa. Juga pesan untuk media massa seperti apa harusnya mengisi konten itu, banyak-banyaklah juga peran perempuan dan isinya tentang perempuan. Iya. Oke, pemirsa, saya mengucapkan terima kasih lebih dahulu kepada Ibu Osi Karina Saragi, kemudian Ibu Evi Nur Leni, keduanya dari Universitas Palangkaraya dan juga pengamat sosial. Terima kasih sudah berbagi pada malam hari ini, banyak pelajaran sharing kita yang bisa kita ambil pada malam hari ini.
Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita dengan tema hari ini, membangun perempuan dalam Premedia. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman saya bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke.